Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam bahagia. Halo anak-anak hebat Jembrana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga bergembira. Bertemu kembali dalam acara Jah Melajah, Jembrana Bahagia Belajar. Nah anak-anak, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu guru terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Wayan Yogi Wintari, tempat mengajar di SD Negeri 3 Pengambengan. Nah anak-anak, tidak hentinya ya Bu Guru menghimbau kepada kalian semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah caranya adalah dengan menerapkan 5M. Yang pertama, menggunakan masker dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak ya. Yang keempat, hindari kegiatan berkerumun. Dan yang terakhir adalah kurangi mobilitas. Nah anak-anak, kali ini ibu guru akan menemani dan membimbing kalian belajar IPA. Nah, khusus bagi kalian yang saat ini sedang berada di kelas 5, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar di tema 4, yakni materinya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di antara kalian pasti ada yang bertanya, Bu Guru, untuk apa ya kita belajar materi ini? Nah, tujuan kalian belajar materi ini yakni yang pertama, kalian dapat menjelaskan organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia dan tentunya beserta fungsi-fungsinya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan gangguan seperti apa saja yang bisa menyerang organ peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, kalian menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ya, nah itu tadi anak-anak ya, tujuan kalian belajar hari ini. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Cus! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, kalian wajib untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi atau bertugas untuk mengatur aliran darah di dalam tubuh. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya apa itu sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya kita akan menuju pokok-pokok materi belajar kalian hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dari sistem peredaran darah, mari kita lanjut pada pokok-pokok materi berikut ini. Kita akan mulai pada materi yang pertama ya, yaitu tentang organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Ya anak-anak, kita bahas organ yang pertama ya, yaitu jantung. Nah, tentu tidak asing lagi ya anak-anak tentang salah satu organ berikut ini. Nah, jantung terletak pada rongga dada sebelah kiri. Ayo, silakan diraba dulu ya rongga dada sebelah kiri, kemudian rasakan detak jantung kalian. Nah, tahukah anak-anak apakah fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sudah tahu ya betapa pentingnya peran jantung dalam sistem peredaran darah manusia. Tahukah anak-anak
Ternyata jantung memiliki 4 ruang loh. Yang pertama, bagian jantung adalah serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Yang kedua, serambi kanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida ke bilik kanan. Yang ketiga, ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah bilik kanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke bilik kiri. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal dari otot serambi karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Jantung memiliki katup-katup yang berfungsi untuk menjaga agar darah yang ada pada serambi tidak tercampur dengan darah yang ada pada bilik. Jantung yang sehat memiliki katup jantung yang mampu menutup dengan rapat. Katup tersebut membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Nah, setelah kalian mempelajari dan mengetahui fungsi beserta bagian-bagian dari jantung, tentu kalian akan berpikir ya, sepertinya tadi ibu guru pernah mengatakan bahwa fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini artinya bahwa darah akan melewati sebuah saluran yang berada dalam tubuh kita. Nah, saluran yang dimaksud akan kita bahas pada organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Tahukah anak-anak, pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah di dalam tubuh. Jadi, dapat kita ibaratkan bahwa pembuluh darah itu seperti sebuah selang tempat air mengalir. Nah, anak-anak, berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni berwarna merah, memiliki dinding yang tebal dan sangat elastis. Yang ketiga, memiliki satu katup di dekat jantung. Dan apabila kita meraba dari permukaan kulit, maka denyutnya akan terasa. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen. Pembuluh nadi mengalirkan darah menuju keluar dari jantung. Karena letak tersembunyi di dalam tubuh, itu artinya pembuluh nadi tidak dapat kita lihat dari permukaan kulit. Pembuluh arteri atau nadi yang berukuran besar disebut dengan aorta. Nah, anak-anak, pembuluh yang kedua yaitu pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena atau pembuluh balik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembuluh ini berwarna biru. Dindingnya tipis dan kurang elastis. Pembuluh ini banyak memiliki katup di sepanjang pembuluh. Pembuluh ini berfungsi membawa darah yang mengandung karbon dioksida keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini bertugas mengalirkan darah menuju ke dalam jantung. Nah, apabila kita meraba dari permukaan kulit, maka denyutnya tidak terasa.
Pembuluh ini terletak di dekat dengan permukaan kulit, sehingga misalnya apabila kalian melihat di pergelangan tangan ataupun di punggung tangan kalian ada semacam serat berwarna biru. Itulah yang dinamakan pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, anak-anak, selain dua pembuluh tadi, ada satu pembuluh yang juga berperan dalam sistem peredaran darah dalam tubuh kita, yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan saluran yang menghubungkan pembuluh arteri kecil dan juga pembuluh vena terkecil. Pembuluh kapiler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembuluh kapiler memiliki dinding yang tipis, berpori, dan berukuran lebih kecil dari arteri dan vena. Kemudian, pembuluh ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah ini bertugas untuk mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, anak-anak, itu tadi dua organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, tahukah anak-anak, ada satu komponen penting yang tidak kalah pentingnya dalam sistem peredaran darah kita, yaitu darah. Darah sejatinya memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, apakah fungsi darah bagi tubuh kita? Nah, fungsi darah yaitu yang pertama, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, fungsi darah yaitu mengedarkan dan mengangkut oksigen beserta karbon dioksida dari hasil pernafasan. Seperti yang anak-anak ketahui, darah memiliki ciri umum yang biasa kalian lihat, yakni berwarna merah. Padahal sejatinya darah tersusun dari beberapa bagian yang tentunya tidak semua berwarna merah ya anak-anak. Komponen darah yakni yang pertama, sel darah merah atau yang disebut juga eritrosit. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Sel darah ini mengandung protein berwarna merah yang disebut dengan hemoglobin, yang mana tugas hemoglobin yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Komponen yang kedua dari darah yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah ini berfungsi untuk membunuh kuman, bakteri, virus, parasit, atau zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih berperan dalam membentuk zat antibodi atau pertahanan dalam tubuh kita. Komponen yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah dan juga penyembuhan luka. Dan komponen yang terakhir yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang terdiri dari 90% air, yang mana fungsi plasma darah yaitu mengangkut hormon dan juga zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Oke, hebat ya anak-anak ibu guru semua. Kalian sudah berhasil untuk mempelajari topik yang pertama, yaitu organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua ya, yaitu tentang mekanisme sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Are you ready? Yes? Okay, let's go! Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang peredaran darah pada tubuh manusia, hendaknya kalian mengetahui terlebih dahulu bahwa terdapat dua jenis peredaran darah. Yang pertama yaitu peredaran darah terbuka. Nah, peredaran darah ini merupakan jenis peredaran darah
yang mana darah mengalir di dalam tubuh tanpa melalui pembuluh darah, melainkan darah mengalir langsung ke dalam rongga tubuh. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, jenis peredaran darah tertutup. Ini merupakan kebalikan dari jenis peredaran darah terbuka. Nah, jenis peredaran darah tertutup merupakan jenis peredaran darah yang mana darah yang mengalir di dalam tubuh itu melewati pembuluh darah, ya. Jadi, ayo, kalau pada manusia jenis peredaran darah yang mana? Ada yang tahu? Iya, pintar. Jadi, jenis peredaran darah pada tubuh manusia yaitu peredaran darah tertutup karena melalui saluran pembuluh darah. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, menuju ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia beserta fungsinya. Nah, selain itu juga kalian sudah mempelajari ya tentang proses peredaran darah yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam aktivitasnya apakah sistem peredaran darah pada manusia bisa terkena gangguan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bisa, apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, seperti apakah gangguan yang dapat menyerang sistem peredaran darah pada manusia? Ayo kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Berikut ini beberapa contoh gangguan sistem peredaran darah manusia, yakni yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini muncul akibat adanya penyempitan pembuluh nadi atau arteri sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Yang kedua adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyakit ini menyebabkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal menjadi terhambat atau berkurang. Itulah sebabnya orang yang mengalami tekanan darah rendah akan mengalami gejala berupa kepala terasa pusing dan mata berkunang-kunang. Kemudian yang ketiga yaitu leukemia atau kanker darah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah sel darah putih secara berlebihan, sehingga kelebihan sel darah putih ini malah menyerang dan mengurangi jumlah sel darah merah. Akibatnya, komposisi pada komponen dalam darah tidak seimbang. Gangguan keempat yaitu anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Penyakit ini disebabkan oleh luka yang banyak mengeluarkan darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Gangguan yang kelima yaitu jantung koroner. Gangguan ini disebabkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung, sehingga mengakibatkan kerja jantung terganggu dan jantung tidak bisa memompa darah secara maksimal, sehingga darah tidak mengalir dengan lancar. Gangguan yang keenam adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah.
Akibat dari kondisi ini, jantung tidak mampu lagi memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Gangguan yang ketujuh yaitu hemofilia. Penyakit ini merupakan gangguan terhadap pembekuan darah yang mana penderita penyakit ini memiliki darah yang sukar membeku. Meskipun si penderita mengalami luka ringan sekalipun, maka dapat terjadi pendarahan yang cukup serius. Lalu gangguan yang terakhir adalah talasemia. Talasemia terjadi dikarenakan sel darah merah memiliki bentuk yang tidak beraturan, sehingga mempengaruhi kemampuan sel darah merah untuk mengikat oksigen. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui ya berbagai macam gangguan yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia. Jadi tentunya kalian tidak ingin ya bahwa gangguan tersebut akan menyerang sistem peredaran darah kalian. Jadi kalian wajib untuk menjaga kesehatannya. Lalu, Bu Guru, bagaimana cara saya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah saya? Oke, berikut ini silakan disimak ya beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah agar sistem peredaran darah tidak terganggu. Yakni yang pertama, beristirahatlah dengan cukup dan teratur ya anak-anak, sehingga keseimbangan mekanisme peredaran darah tidak akan terganggu. Yang kedua, berolahragalah dengan teratur. Ingat ya anak-anak, walaupun olahraga membuat tubuh menjadi sehat, ternyata jika dilakukan secara berlebihan dapat mengganggu sistem peredaran darah tubuh kita. Maka dari itu, lakukanlah olahraga secukupnya sehingga dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh. Yang ketiga, dan sekaligus yang terakhir ya, yaitu membiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat, yakni dengan pola 4 sehat dan 5 sempurna. Makanan yang menyehatkan jantung adalah makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak. Jadi, hindari memakan makanan yang berlemak secara berlebihan ya anak-anak, karena dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa mengerti ya materi hari ini. Dan apabila kalian belum memahami atau barangkali ada penjelasan yang terlewat, kalian bisa kembali memutar video pembelajaran ini ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian terhadap penguasaan materi pelajaran hari ini, Bu Guru sudah siapkan latihan soal ya untuk anak-anak semua. Silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, nanti apabila kalian bisa mengerjakan dengan benar, berarti anak-anak sudah mampu memahami materi hari ini dengan sangat baik. Oke, selamat berlatih anak-anak. Oke, sekian kegiatan belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.